Salam sinema, sahabat sinemalogi. Selamat Hari Waisak untuk umat Buddha di seluruh semesta. Hari Waisak juga dikenal dengan nama Visakha Puja atau Buddha Purnima di India, Sagadawa di Tibet, Vesak di Malaysia dan Singapura, Visakha Bucha di Thailand, dan Vesak di Sri Lanka. Waisak dirayakan setiap purnama pertama di bulan Mei untuk memperingati 3 peristiwa penting Siddhartha Gautama atau disebut Trisuci Waisak. Pada perayaan ini, Sinemalogi akan memberi rekomendasi 5 film yang berhubungan dengan Buddha atau ajaran Buddhisme. Pertama adalah 7 Years in Tibet tahun 1997. Film ini diadaptasi dari kisah nyata Heinrich Harrer, pendaki gunung asal Austria yang menjadi teman Dalai Lama di saat pengambil alihan Tibet oleh China. Film yang disutradarai oleh Jean-Jacques Annaud dan dibintangi oleh Brad Pitt ini dihiasi sinematografi cantik penuh lanskap pegunungan yang menawan. Film ini kental dengan ajaran Buddha karena menceritakan 7 tahun Heinrich Harrer menghabiskan waktu di Tibet. Kisah hidup yang dipicu melarikan diri dari penjara lalu patah hati sampai akhirnya menemukan jalan spiritual ini bisa menjadi inspirasi banyak orang. Dan untuk film yang berhubungan dengan Buddha atau Waisak, 7 Years in Tibet sudah menjadi pilihan klasik. Kedua adalah Kundun tahun 1997 karya Martin Scorsese. Film biografi ini ceritanya berdasarkan pada kehidupan dan tulisan-tulisan dari Dalai Lama ke-14. Film ini menceritakan kisah hidup Dalai Lama selama rentang tahun 1937 sampai 1959 dari balita hingga dewasa. Kundun dirilis beberapa bulan setelah 7 Years in Tibet. Kundun juga dipenuhi gambar indah lanskap Himalaya. Meski banyak juga gambaran pahit karena berhubungan dengan Mao Zedong dan komunisme Cina. Sebagai pemimpin spiritual dalam agama Buddha, Kundun sangat layak ditonton sebagai pilihan untuk merayakan Waisak. Karena kisah hidup tokoh Dalai Lama yang larger than life seperti ini akan terus menginspirasi. Ketiga adalah Journey to the West Conquering the Demon tahun 2013. Cerita tentang perjalanan mengambil kitab suci ke barat ini sudah begitu banyak diadaptasi ke layar perak dan layar lebar. Untuk film Cina versi 2013 ini disutradarai oleh Stephen Chow dan Derek Kwok. Film ini adalah adaptasi bebas dari kisah yang sudah legendaris itu. Pendekatannya komedi fantasi yang khas ala Stephen Chow. Journey to the West Conquering the Demons mengambil waktu saat Tang Zanzang masih belum menjadi biksu suci, melainkan seorang pemburu siluman amatiran yang mengandalkan buku lagu anak-anak pemberian sang guru sebagai senjata. Tapi meskipun berhati bersih dan memiliki niat mulia untuk menyadarkan siluman daripada membunuhnya seperti kebanyakan pemburu siluman lain, kemampuan Tang Zanzang yang masih dangkal membuatnya kesulitan menghadapi para siluman yang sakti. Dia bertemu berbagai macam manusia dan makhluk lainnya. Film ini terasa fresh karena memang menceritakan kisah baru, bukan kisah yang telah lama dikenal masyarakat sini. Meski film komedi, ajaran Buddhisme tetap kental di film ini. Keempat adalah Lunana Yak in the Classroom tahun 2020. Film ini menjadi perwakilan Bhutan di Academy Awards 2022 dan secara mengejutkan menjadi nomine di kategori Best International Features meski kalah dari film Jepang Drive My Car. Meski tidak secara khusus membahas Buddha atau Buddhisme, film yang disutradarai oleh Pawo Choining Dorji banyak mengandung nilai-nilainya. Sang sutradara sendiri penganut Buddhisme taat dan memang memasukkan nilai Buddhisme di dalam filmnya. Lunana Yak in the Classroom bercerita tentang guru muda Ukian. Ia yang berambisi menjadi musisi dan pergi ke Australia harus dihukum bosnya dengan mengirimnya untuk mengajar di sekolah paling terpencil di dunia. Lokasinya di desa di atas pegunungan Himalaya dengan akses susah dan ditempuh dengan perjalanan sulit.
Pengalaman hidup dan spiritual selama mengajar anak-anak kecil di sana membuatnya makin dewasa. Film ini adalah tentang perjuangan guru, akses pendidikan yang tidak merata, serta kritik terhadap anak-anak muda Bhutan yang banyak pergi ke luar negeri daripada membantu pendidikan di negaranya. Kelima adalah Baggio tahun 2021. Film biografi pesepak bola paling dicintai Italia, Roberto Baggio ini menceritakan kisah jatuh bangunnya saat menjadi pemain. Kesuksesannya menjadi pemain terbaik dunia sampai kegagalan mengeksekusi penalti di final Piala Dunia 1994. Saat di titik rendah hidupnya, dia dikenalkan dengan Buddhisme. Dan saat menjalankan ajaran Buddha, dia mendapat ketenangan batin yang sebelumnya tak ia dapatkan. Memang film ini hanya sedikit membahas karir Roberto Baggio di sepak bola. Lebih banyak membahas kehidupannya di luar lapangan, termasuk hubungan dengan sang ayah, sang pelatih, dan orang-orang di sekitarnya. Penggemar daya magis Baggio di lapangan mungkin akan kurang puas. Tapi tetap saja, para generasi 90-an penggemar sepak bola Italia jangan sampai melewatkan film ini. Demikianlah video rekomendasi film-film yang bertema Buddhisme yang bisa kamu tonton dalam rangka Hari Raya Waisak. Kalau kamu punya film favorit di luar rekomendasi kami, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cek akun sosial media Sinemalogi. Salam sinema, dan bye-bye.